Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah, sholat yang disaksikan oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam, yang semuanya mengapresiasi apa yang kita lakukan dan turut mengamini apa yang kita panjatkan. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berjuang, dimudahkan untuk menjadi yang terbaik dari hamba-hamba Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata baginda Rasulullah, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hari ini kita akan masuk pada ayat 233 dari surah Al-Baqarah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها وعلى المولود مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن, dan ibu-ibu itu yurdi'na, menyusui anaknya, ailirdi'na auladahunna haulaini, agar mereka menyusui anak-anaknya 2 haul, 2 tahun, amaini kamilaini, 2 tahun lengkap. Amaini haulaini kamilaini sifatun muakkadah, untuk menekankan bahwa waktu jangka untuk menyusui itu adalah 2 tahun lengkap. Dzalika liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun itu liman arada, untuk mereka-mereka yang ingin menyempurnakan susuan, dan wala ziyadata alaih, tidak ada tambahan untuk itu. Al-Qur'an turun sejak 15 abad yang lalu sudah menyampaikan tentang pentingnya radha'ah, menyusui. Ayat ini, ayat 233 dari surah Al-Baqarah, berada di tengah-tengah tentang pembicaraan masalah talak. Jadi sebagian ulama kemudian berkesimpulan, ketika seorang istri yang hamil kemudian ditalak oleh suaminya, maka kewajiban dari suami untuk tetap menafkahi sang istri dan anaknya ketika dia harus menyusui. Sang istri ketika harus menyusui meskipun telah ditalak,
maka kewajiban bagi suami untuk tetap membiayai keperluan sang istri. Sebagian ulama menyampaikan seperti itu karena ayat ini berada di tengah-tengah pembicaraan tentang talak. Tapi sebagian lain menyampaikan bahwa waktu rodoah itu, waktu menyusui tetap adalah 2 tahun penuh. Dan sang suami tentunya wajib untuk wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di sini jelas disampaikan, dan kewajiban bagi sang suami al-ab rizquhunna it'amul walidah, memberikan makan, begitu pula sebagaimana kewajiban memberikan makan juga keperluan tentang pangan, tentang pakaiannya, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, sesuai dengan kepatutan. Kalau patutnya berapa ya sesuai dengan kepatutan di daerah itu, maka sang suami meskipun telah naudzubillah mentalak ya, telah melakukan talak, maka kewajibannya tetap memberikan makanan dan kebutuhan lainnya terhadap istri dan anaknya ketika dalam keadaan menyusui. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 2 ayat tentang susuan ini. Di ayat ini tentang rodoa ini, di ayat ini Allah menyampaikan bahwa waktu untuk menyusui itu adalah 2 tahun penuh. Di ayat yang lain, di surah ke-46, surah tepatnya di surah Al-Ahqaf ayat 15, itu disebutkan 30 bulan. Kalau di sini amai ini berarti 2 tahun 24 bulan. Kenapa di ayat yang lain surah Al-Ahqaf itu disebut 30 bulan? Untuk menunjukkan bahwa minimal hamil itu waktunya 6 bulan, tidak kurang. Maka di ayat Al-Ahqaf itu tidak menunjukkan tentang waktu menyusui, tidak, tapi menunjukkan tentang masa hamil itu adalah 6 bulan ditambah 24 bulan, maka kemudian kumulatifnya 30 bulan. Kalau kita baca misal di ayat itu wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kami wasiatkan kepada manusia untuk untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya telah mengandungnya dengan payahan dan melahirkan juga dengan penuh payah, dan kemudian merawatnya selama 30 bulan, salasuna syahra. Kenapa disebut salasuna syahra? Iya, karena minimal waktu untuk menyusui minimal waktu untuk menghamil 6 bulan ditambah kewajiban menyusui 2 tahun, berarti 24 bulan, kumulatifnya 30 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, seluruh kedokteran sepakat, ilmu kedokteran pasti sepakat bahwa waktu untuk menyusui itu adalah 2 tahun 24 bulan. Ini telah ditegaskan sejak awal oleh Al-Quran, sejak 15 abad yang lalu, bahwa pentingnya menyusui itu banyak memelihara bukan hanya untuk si bayi, tapi kesehatan ibu juga sangat tergantung dengan waktu menyusui. Di antaranya menghindari sang ibu dari penyakit kanker, misalnya penyakit kanker sekarang yang lagi booming dan mematikan itu, ternyata ya karena diantaranya adalah kurangnya perhatian ibu untuk memberikan ASI lengkap selama 2 tahun 24 bulan. Ilmu kedokteran sangat menganjurkan untuk melakukan ini. Makanya kemudian kalau kemudian terjadi sesuatu ada kesehatan tidak memungkinkan bagi sang ibu, bagaimana? Anak dipersilahkan untuk disusukan kepada orang lain, tidak diambilkan susu sapi atau susu kambing. Kenapa? Karena kalau ada seorang ulama yang menyampaikan, susu kambing ya untuk kambing, susu sapi untuk sapi, susu manusia untuk manusia, untuk anaknya. Di ayat ini jelas disampaikan fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Di ayat yang kita baca ini, kalau engkau kemudian memberikan upah kepada orang-orang yang bisa menyusui anak-anakmu, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, enggak apa-apa.
mencari ibu susuan, tidak apa-apa. Kanjeng Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW itu karena berbagai hal kemudian disusui oleh salah satu dari pembantunya, dari budak ketika itu namanya Syuaibah. Kemudian diserahkan kembali kepada Halimatus Sa'diyah, ibunda Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Ya karena pentingnya ASI, ya kalau umi ya asu, jadi nggak enak menjemputkan, tapi jelas air susu ibu itu penting. Saking pentingnya kemudian kalau orang-orang dulu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari macam-macam penyakit, maka diambillah ibu susuan. Tentunya kemudian ketika ada ibu susuan, maka ada hukum berikutnya apa? Maka dia tidak batal dengan ibu susuannya, menjadi ada efek samping, ada hukum lain. Berlaku kemudian seluruh hal yang berkenaan dengan saudara, dengan saudara sekandung, kecuali masalah waris tidak berlaku. Berlakunya adalah masalah saudara yang disusui. Misalnya seseorang disusukan pada seorang ibu itu punya anak, maka itu kemudian berlaku hukum sesaudara. Boleh kawin, tidak boleh kawin, tidak batal wudhu kemudian, namun tidak mewarisi. Nah, hal yang berkenaan dengan susuan ini ada hal yang sekarang di masyarakat kita masih sering terlupakan. Apa yang terlupakan? Anak angkat. Di Al-Quran ditegaskan anak angkat tidak ada. Maksudnya tidak ada. Anak angkat tetap anak angkat, tidak bisa disebut dengan anak sendiri. Nanti kita akan bisa baca di surah ke-33, surah Al-Ahzab, itu ayat 4, pembatalan anak angkat. Saking batalnya anak angkat, bahwa anak angkat itu tidak boleh disebut sebagai anak sendiri, saking ingin menghapus itu, baginda Rasulullah SAW dinikahkan oleh Allah dengan istri dari anak angkat beliau. Saking ingin dihapus. Tapi sampai sekarang kita merasakan ada beberapa saudara kita yang tidak begitu tahu hukum itu, bahwa hukum adopsi dalam Al-Quran itu tidak ada. Adopsi dalam Al-Quran, anak angkat tetap anak angkat, bukan anak sendiri. Maka dia ketika berkumpul dengan kita dalam dalam keseharian, dia tetap batal dengan istri kita, batal dengan anak kita tentunya. Tetap dia sebagai anak angkat. Saking ingin menghapuskan ini, kemudian ketika baginda Rasulullah telah mengawinkan Zaid ibn Harithah sebagai anak angkat beliau, dikawinkan dengan sepupu beliau Zainab binti Jahsh. Tapi kemudian dalam perjalanan karena tidak cocok, ya kenapa tidak cocok? Bagaimana? Ya namanya juga kehidupan sosial. Yang satu mantan anak angkat, mantan budak. Yang satu adalah orang kaya raya, Zainab binti Jahsh, bangsawan Quraisy. Dikawinkan nggak cocok, kemudian firaq, tertalak. Untuk menghapus hukum anak angkat ini, kemudian baginda Rasulullah dinikahkan dengan Zainab binti Jahsh. Dinikahkan, siapa yang menikahkan? Allah sendiri yang menikahkan. Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, peristiwa dinikahkan seseorang dengan seseorang dari arsy Tuhan hanya terjadi terhadap baginda Rasulullah, dinikahkan dengan Zainab binti Jahsh. Di mana yang bisa kita baca? Di ayat 37 surah Al-Ahzab, surah ke-33, Allah menyampaikan, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Setelah Zaid selesai dan memfiraq, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, maka aku menikahkan kamu Muhammad dengan Zainab binti Jahsh. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Agar apa? Agar tidak menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kaum mukminin untuk menikahi
mantan istri dari anak angkatnya. Jadi saking apa bahwa hukum anak angkat itu tidak ada, jadi Allah menikahkan Zainab binti Jahash dari arsy Tuhan, langsung dari arsy dengan baginda Rasulullah. Supaya apa? Kata Allah, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Ya, agar tidak menjadi ketidaknyamanan bagi kaum mukminin menikahi mantan dari istri anak angkat. Jadi anak angkat tidak ada dalam Al-Quran, hukum adopsi tidak ada. Bagaimana dengan hukum yang sekarang? Nah, jika kemudian mau mengangkat anak angkat dan masih kecil, sangat mungkin kemudian jika apa supaya menjadi halal, apa dikasih dirodokkan dengan misalnya dengan istri kita atau dengan adik kita yang masih menyusui. Pokoknya disusui, dikasih susu dari orang-orang yang mahram, yang tidak boleh dinikahi. Itu disusui seperti itu, maka kemudian berlakulah kemudian hukum rodoah. Bagaimana berlaku hukum rodoah? Maka dia halal di tengah-tengah kita sama dengan anak kita kemudian. Jadi kalau terpaksa harus seperti itu, maka diberikan susuan dari mahram, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ya, bagaimana itu? Ya bisa kita siasati, apakah diminumkan atau bagaimana ya, ketika masih kecil tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu pentingnya rodoah dalam Islam telah mendapat perhatian penuh sejak 15 abad yang lalu. Di ayat ini juga disampaikan tentang apa? Tentang bahwa ya jika engkau ingin memisah, menyapih sebelum 2 tahun bagaimana? Boleh saja, asal apa? Asal berdasarkan antarodin minhuma wa tasyawurin. Antarodin minhuma wa tasyawurin, berdasarkan keridoan keluarga semuanya. Wa tasyawur, berdasarkan musyawarah. Tentunya keluarga inti sangat tahu tentang keadaan ini, nggak bisa disusui harus 2 tahun. Kenapa? Karena berbagai hal, ada apa nggak kuat lah atau ada apa. Maka tidak apa-apa asalkan didasarkan oleh keridoan keseluruhan keluarga dan berdasarkan atas musyawarah. Antarodin minhuma wa tasyawurim fala junaha alaihima. Jadi sampai pada urusan menyusui itu dalam Islam, kalaulah harus putus tidak sampai 2 tahun, boleh saja, asalkan berdasarkan keridoan dan musyawarah. Namanya musyawarah pasti ada hal yang dimusyawarahkan, ada masalah di situ. Jadi kalau memang tidak memungkinkan 2 tahun, dipersilahkan berdasarkan keridoan dan berdasarkan atas mufakat musyawarah dalam keluarga tersebut. Tapi kalau tidak ada masalah bagaimana? Ya haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodoah. Bagi mereka yang tertalak bagaimana? Apakah terputus kemudian dengan suaminya? Tidak. Sang suami harus memberikan nafkah kepada istri-istri yang tertalak ketika dia harus menyusui, maka itu menjadi tanggungan sang suami. Jelas dalam ayat ini disampaikan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap bapak yang sebagai bapak dari anak tersebut, lahu rizquhunna, harus memberikan nafkahnya sebagaimana juga dia memberikan pakaian terhadap ibu dan anak yang disusui. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu mukjizat dari Al-Quran tentang tentang bagaimana Al-Quran menyikapi kehidupan kita dengan kedokteran, khususnya dengan ilmu kedokteran, bahwa penyakit-penyakit bawaan atau penyakit yang banyak muncul sekarang itu dulu tidak muncul. Kenapa? Ya karena diantaranya ketaatan kita, ketaatan masyarakat untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah. Namun sekarang banyak dari masyarakat kita tidak begitu mengindahkan hal tersebut. Apakah hanya sholat, zakat, puasa? Tidak.
ada juga hal-hal yang dituntun oleh Al-Quran, termasuk tentang menyusui juga dituntun oleh Al-Quran. Karena sebagian dari masyarakat menganggap oh itu tidak ada nasnya, ada nasnya itu. Cuma kita jarang memperhatikan. Ayat ini ayat 233 Al-Baqarah, ayat 15 dari surah Al-Ahqaf itu jelas-jelas menyampaikan tentang pentingnya susuan bagi anak. Di ayat ini disampaikan 24 bulan atau 2 tahun. Di ayat yang lain disampaikan 30 bulan karena di situ menyebutkan dengan masa kehamilan. Juga disebutkan di sini tentang bahwa seandainya pun dia sudah dalam keadaan tertalak, maka kewajiban bagi mantan suami untuk tetap menafkahinya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah, maka kehidupan kita di dunia maupun di akhirat dalam lindungan Allah penuh dengan kebahagiaan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin. Ya Allah, berikan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan tutur kata kami, jadikan tingkah laku kami sebagai contoh bagi orang-orang setelah kami hingga ketika kami kemudian dimakamkan, ketika kami kelak di bawah bumi, maka itu semua menjadi amal jariah bagi kami ya Allah. Waj'alna min warasati jannatin naim. Jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga yang penuh dengan nikmat. Jadikan kami sebagai pewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.